Halo teman-teman, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Jupri dari Departemen HCBS. Ya teman-teman, salam kenal ya buat kita semuanya. Selamat bergabung di Medika Plaza. Ya, jadi teman-teman, sebelum kita tugaskan ke lokasi, ya pastinya harus ada induction dulu nih dari sisi HCBS ya. Jadi HCBS itu kepanjangannya adalah Human Capital dan Business Support. Nah, jadi biasanya di perusahaan lain itu adalah HRD ya, jadi dari Human Capitalnya. Nah, jadi untuk hari ini kita induction dari sisi Human Capital dan Business Support. Ya, jadi sebelum kita mulai, kita mendengarkan Mars MP dulu. Oke teman-teman, itu adalah Mars MP ya. Jadi teman-teman harus ingat nih liriknya sebelum kita tugaskan ke lokasi. Oke, untuk slide ini adalah logo Medika Plaza ya. Nah, jadi logo Medika Plaza ini adalah logo baru yang dirancang untuk menunjukkan identitas perusahaan yang lebih modern. Nah, jadi logo Medika Plaza ini adalah berbentuk tipografi, yaitu melambangkan komitmen Medika Plaza yang tiada henti dalam memberikan layanan kesehatan dan medis untuk klien kita. Nah, jadi tanda di sini ada tanda plus, MP plus ya, berupa dua anak panah yang saling menyatu. Nah, itu adalah melambangkan komunikasi dan pengertian antara Medika Plaza dengan klien. Nah, logo baru ini juga bertujuan untuk menunjukkan kekuatan praktik budaya dan wawasan leluhur Indonesia dalam memberikan layanan kita sebagai komitmen untuk menjadi yang terbaik dan paling dicari dalam layanan medis dan kesehatan di Indonesia. Nah, ini adalah slide ya, ada video nih teman-teman, video singkat untuk sejarah kita Medika Plaza.
Nah, untuk slide ini adalah corporate value atau nilai-nilai perusahaan kita. Jadi tujuan kita untuk induction pada hari ini adalah memberitahu nih atau memberikan bekal buat teman-teman sebelum teman-teman ditugaskan ke lokasi. Yaitu yang pertama honesty, integrity, innovation, care, excellence, dan teamwork. Oke, kita bahas satu-satu teman-teman. Jadi di slide ini ada excellent ya. Jadi excellent itu kita dituntut proaktif dan cepat tanggap dalam memberikan layanan bernilai tambah. Nah, jadi teman-teman di lokasi yang sudah ikut induction pada hari ini adalah orang-orang yang sudah kompeten di bidangnya sebagai tim medis. Ya, jadi kalau kita tim medis ya berarti kita harus proaktif dan cepat tanggap. Ya, jika ada case insiden di lokasi ya kita harus cepat tanggap darurat ya. Nah, apalagi di daerah yang remote area nih teman-teman, kita hanya mengandalkan satelit ya, radio ya. Jadi kalau kita tidak tanggap darurat, kita pakai headset ya, tidak mendengar radio, ya udah apa namanya kita tugaskan ke lokasi ya. Jadi orang-orang yang udah induction pada hari ini adalah orang-orang yang kompeten ya, yang sudah memiliki STR, PTSLS, Hypercase, ATLS, sama ACLS untuk kedokterannya. Ya, terus senantiasa meningkatkan kualitas untuk menghasilkan layanan yang melampaui harapan dan pemangku jabatan. Nah, biasanya kita di lokasi ada drill, teman-teman. Nah, jadi untuk dunia industrial ini, di dunia onsite ini sangat berbeda dengan di rumah sakit. Ya, jadi kalau tidak ada pasien, ya udah kita tidak memberikan anamnesa kepada pasien kita. Nah, di sini ada teamwork ya, bersama kita bisa semangat untuk bekerja sebagai sebuah tim, mengesampingkan konflik pribadi demi tujuan perusahaan. Nah, jadi teman-teman yang kita sudah sepakati nih terkait roster ya, terkait rota on off-nya ya. Jadi kalau teman-teman sudah bertugas di lokasi, contohnya nih 6 minggu, ya udah selama 6 minggu itu teman-teman harus konsisten selama bekerjanya. Jadi makanya di lokasi itu kita ada yang namanya roster off, ada roster on ya. Jadi untuk menghindari yang namanya fatigue ya, karena tempat-tempat daerah teman-teman bekerja itu adalah daerah yang namanya risiko tinggi insiden atau eksiden. Nah, di sini ada honesty, bertindak jujur, tulus, dan transparan. Ya, jadi kita juga dituntut harus jujur nih teman-teman untuk melayani klien kita atau pasien kita, dan tulus dan transparan ya teman-teman. Nah, jangan jujur aja gitu. Contohnya ini ada pasien datang berobat ke klinik, didampingi sama temannya. Nah, temannya ini bertanya nih, Mas atau Dok, teman saya kenapa ya? Nah, jadi teman-teman harus ingat nih yang namanya etika ya. Jadi saya seorang perawat juga ya, teman-teman harus ingat nih yang namanya etika keperawatan ya. Jadi kalau kita nge-share yang namanya penyakit atau status pasien kita ke orang lain, berarti kita melanggar namanya kode etik ya. Nah, di sini juga satukan hati, pikiran, dan perkataan dan perbuatan. Nah, jadi teman-teman sebelum tugas di sana atau sudah tugas di lokasi, ya kita harus satukan pikiran nih. Sebenarnya kita lokasi itu mau ngapain ya? Nah, sebenarnya di lokasi itu ada program kita nih teman-teman. Ada yang namanya onsite klinik. Jadi teman-teman itu nanti bertugas di klinik nih. Onsite klinik manajemen ya. Di klinik itu ada apa? Ada obat-obatan, ada equipment ya. Jadi kita harus manajemen klinik kita nih ya. Kita teman-teman yang tahu nih, diibaratkan yang setting klinik itu senyamannya gimana untuk bekerja di lokasi. Nah, contohnya nih dari sisi equipment ada suction nih, gimana suction ini biar berjalan dengan bagus. Jangan nanti ada pasien datang, suctionnya tidak berjalan dengan baik ya. Jadi harus ready to use teman-teman,
equipment kita di lokasi. Contohnya di obat nih, obat-obatan, Vivo. Nah, terus di sini ada integrity, disiplin dan konsisten, ya. Jadi kita selama bertugas di sana, kita harus disiplin dan konsisten untuk menjalankan selama tugas kita. Terus memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku. Nah, di lokasi itu pasti memiliki yang namanya golden rules, ya. Golden rules itu apa? Nanti kita bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi selama teman-teman bertugas selama 6 minggu atau sesuai roster kita, ya kita harus melaksanakan ketentuan yang berlaku. Nah, di sini ada innovation. Nah, di innovation ini ada kreatif, inovasi untuk memberikan solusi yang terbaik. Nah, di klinik itu kita harus kreatif juga ya teman-teman. Contohnya, bed emergency ditaruh di mana? Sama box anaphylactic shocknya ditaruh di mana? Jangan jauh antara box anaphylactic shocknya dengan bed emergency-nya. Ya, jadi kita harus dituntut kreatif juga. Itu salah satu contohnya. Terus yang kedua, memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku, ya, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, di sini ada care, memberikan pelayanan yang penuh kasih sayang dan kelembutan, peduli dengan sesama. Nah, ini adalah wajah kita sebagai tim medis ya teman-teman. Jadi memberikan pelayanan yang penuh kasih sayang dan kelembutan, ya, untuk pasien kita atau untuk klien kita. Ya, untuk slide ini adalah pelayanan pasien 7S ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya kita udah sangat sering ya teman-teman mendengarkan yang namanya 7S. Ya, senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat, sigap. Nah, ini adalah wajah kita sebagai tim medis ya teman-teman. Nah, ini untuk melayani pasien-pasien kita atau klien kita di lokasi. Ini jangan lupa ya teman-teman, senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat, dan sigap. Oke, untuk slide ini ada etika bekerja, ya. Jadi untuk slide berikutnya nanti kebanyakan untuk etika bekerjanya ya teman-teman. Nah, untuk etika bekerja ini di sini saya bukan menggurui ya teman-teman ya. Jadi hanya mengingatkan kembali nih bahwa tujuan kita ke lokasi itu adalah dengan program kita yang tadi ya. Nah, di sini ada mendengarkan setiap pembicaraan dengan seksama, melaporkan setiap pekerjaan yang sesuai ya dengan target waktu yang diberikan. Nah, contohnya nih untuk monthly report dikirimkan per tanggal 25, ya dikirimkanlah per tanggal 25, jangan molor ke tanggal 26 ya. Terus saat kita berinteraksi dengan teman-teman kita di lokasi atau dengan pasien kita, gunakan kalimat positif dan bahasa yang efektif. Nah, tampilkan raut wajah dan bahasa tubuh yang positif ya. Terus jangan menggurui, jangan menyela pembicaraan, kontrol emosi, bertanya dan memberi tanggapan. Nah, di sini ada etika selanjutnya, etika bekerja untuk superior atau supervisor ya. Yang pertama itu hargai kinerja setiap karyawan dan nasihatilah dengan kata-kata motivasi. Selalu menanyakan perkembangan pekerjaan yang dikerjakan karyawan. Terus yang ketiga, kontrol emosi pada saat berbicara dan pilihlah kata-kata yang baik dan sopan. Terus yang keempat, dengan aspirasi dan pendapat karyawan. Berikan contoh dan penghargaan yang jelas kepada setiap karyawan. Jangan menjelekkan pekerjaan karyawan di depan rekan kerja karyawan tersebut. Nah, jadi buat teman-teman yang untuk posisi supervisor atau sebagai leader di lokasi, ya teman-teman atau harus sebagai tameng lah buat timnya. Ya, contohnya nih dari sisi manajemen, jangan disampaikan mentah-mentah langsung ke anak buahnya atau ke anggotanya ya teman-teman. Nah, begitu juga dari anggotanya ke manajemen, jangan langsung mentah-mentah disampaikan seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada etika bekerja, datang tepat waktu, patuhi aturan yang ada, senyum dan sapa ketika berpapasan dengan rekan kerja, menutup pintu setiap kali keluar ruangan. Nah, di sini dituntut juga harus datang tepat waktu nih teman-teman. Nah, di lokasi itu biasanya ada
change shift ya. Change shift itu kalau di lokasi biasanya jam 7 sampai jam 7 malam ya, datanglah tepat waktu. Biasanya di lokasi itu ada 2 shift ya, atau juga ada yang 3 shift. Patuhi aturan yang ada. Senyum dan sapa ketika berpapasan dengan rekan kerja. Nah, bukan cuma nanya rekan kerja, sama klien kita juga nih teman-teman, harus kita sapa. Nah, biasanya di site itu terkadang klien kita nih teman-teman sampaikan nih, gak suka nih saya ke si A contohnya ya. Terus menutup pintu setiap kali keluar ruangan. Nah, biasanya di daerah area pertambangan ya, sangat banyak debu, atau saat kita menganamnesa pasien kita, nah kita harus menutup pintu setiap kali keluar ruangan. Nah, meja kerja dalam keadaan rapi saat selesai bekerja. Nah, jadi biasanya nih yang change shift, dirapikanlah mejanya ya, atau rekam medisnya ya, nomor rekam medisnya nomor 1 di mana, nomor 2 di mana. Nah, nanti di saat ada case emergency, nomor rekam medisnya nggak tahu nih yang nomor 1 di mana, contohnya begitu ya teman-teman. Terus tidak menggunakan headset untuk mendengarkan musik selama jam kerja ya. Tadi udah ada nih teman-teman di nilai-nilai perusahaan kita. Nah, kita harus dituntut proaktif dan cepat tanggap darurat. Nah, kita nggak boleh nih pakai headset nih teman-teman. Tidak membuka situs sosmed selama jam bekerja. Tidak tidur selama jam kerja. Nah, etika bekerja selanjutnya, mengecek pekerjaan sebelum dilaporkan atau diajukan. Nah, ini teman-teman sebagai pengalaman pribadi nih. Biasanya kalau kita ngirim email nih ya, contohnya saya mau ngirim email ke dokter Dias contoh. Nah, saya ketik nih ke Dias. Nah, di email itu ada 2 nama nih, contohnya dokter Dias sama Dias. Nah, saya langsung enter aja ke Dias jadinya masuk. Nah, padahal yang kita kirimkan itu adalah konfidensial contohnya ya. Jadi harus hati-hati ya teman-teman, apalagi dalam mengirimkan laporan. Oke. Selesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Nah, itu tadi ya, untuk money report kita atau timesheet ya, yang sudah kita sepakati per tanggal berapa, harus dikirimkan lah sesuai yang sudah kita sepakati atau sesuai dengan aturan yang ada di lokasi. Fokus dan teliti dalam mengerjakan pekerjaan. Ya kita sebagai medis ini teman-teman, karena yang kita tangani itu adalah makhluk hidup ya. Nah, contohnya nih yang saat ini sedang viral, seorang medis ya, tim vaksinator menyuntik pasiennya, di siringnya tidak ada obat ya, tidak ada vaksinnya, nggak ada isinya ya. Sangat apa ya teman-teman, sangat prihatin ya. Nah, saat ditanya kenapa kelelahan, capek, nah itu tidak alasan teman-teman ya. Kalau kita sudah menerima salah satu pekerjaan ya, kita harus tahu dulu nih resikonya apa ya. Kita sebagai perawat atau sebagai dokter, resikonya kita sudah harus tahu nih apa sebagai resikonya ya. Jadi kita harus tetap dituntut nih teman-teman, teliti baik saat menganamnesa pasien, saat memberi tindakan, atau saat memberikan report kita atau laporan kita. Terus kembangkan ide-ide untuk kemajuan perusahaan, berkoordinasi dengan rekan kerja untuk hasil yang maksimal. Nah, ini buat teman-teman yang pertama kali ke lokasi, ya banyak bertanyalah ke seniornya, jangan diam-diam ya. Nah, untuk senior nih yang pertama kali tiba di lokasi ya, jangan menggurui di lokasi. Oke teman-teman, jadi ya kita kalau sudah di lokasi, sudah satu tim, ya udah kita adalah saudara ya. Jadi di sana tidak ada kompetensi ya, tidak ada lomba di sana ya, biar saya juara 1 contohnya begitu ya. Jadi, nggak ada seperti itu. Jadi di lokasi itu adalah tujuan kita adalah 1. Terus manfaatkan waktu bekerja untuk bekerja dengan baik ya. Di saat teman-teman ada off di lokasi, lepas malam contohnya, ya istirahatlah
dengan sebaik-baiknya untuk melanjutkan shift selanjutnya. Terus di sini diingatkan kembali tidak tidur selama jam kerja. Nah, untuk slide selanjutnya ini ada etika sebelum saat rapat dan etika setelah rapat. Nah, sebelum rapat datanglah tepat waktu ya teman-teman. Contohnya nih leadernya atau koordinatornya di lokasi kasih tahu nih jam 7 udah harus ngumpul di klinik. Contohnya gitu ya, kita meeting atau rapat nih jam 7. Ya udah datanglah tepat waktu. Berpartisipasi aktif, tidak menerima telepon dengan suara yang keras ya. Tidak meninggalkan ruangan rapat sebelum rapat selesai kecuali jika ada kebutuhan yang mendadak. Terus setelah rapat selesai, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal di ruang rapat. Matikan listrik dan proyektor ketika rapat selesai. Setelah itu rapikan kembali kursi-kursi sesuai letaknya. Tutup kembali layar setelah dipergunakan. Nah, di sini ada etika berkomunikasi dengan rekan kerja. Nah, ini kenapa nih kita buat slide ini teman-teman? Karena biasanya di lokasi itu sangat sering terjadi ada keributan antara sesama medis. Ya. Ya ini di sini kita mengingatkan nih teman-teman, bukan saya mau menggurui. Nah, yang pertama sampaikan permintaan tolong Anda dengan sopan tanpa terkesan memerintah. Ya. Nah, biasanya senior-seniornya nih, ya. Kamu baru nyampe di sini, baru anak kemarin sore, contohnya gitu ya. Udah ngatur aja. Nah, terus yang kedua, dengarkan pendapatnya dan kontrol emosi pada saat berbicara. Terus berbesar hatilah untuk mengakui kesalahan yang Anda buat. Terus yang keempat, berikan pujian pada rekan kerja atas apa yang telah mereka lakukan. Ini biasanya untuk para senior ya atau koordinatornya. Terus akui keberadaan dan hargai kerjasamanya. Nah, nomor 6 ini nih, sangat sering ini teman-teman terjadi ya. Gunakan kata-kata yang positif dan intonasi yang tepat dan sopan. Nah, biasanya di lokasi itu nih teman-teman, kalau kita ditugaskan di salah satu lokasi, ya sangat berbeda jauh ya teman-teman kita saat bekerja di rumah sakit dan di lokasi. Karena di lokasi ini ya berbagai macam suku nih. Ya, apalagi kliennya, apalagi juga tim kliniknya. Ada yang dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi teman-teman ya kalau di mana teman-teman berada ya kita harus bisa menyesuaikan diri kita teman-teman. Contohnya nih, jangan kita bawa-bawa kebiasaan kita di tempat kita yang biasanya. Ya, kita harus juga menyesuaikan tempat di tempat saat kita berada. Ya. Terus sampaikan kritik Anda dengan baik. Bersikaplah fleksibel, cobalah berempati dengan perasaan dan keadaan rekan kerja. Nah, biasanya ya kalau kita di lokasi, saat kita off duty, setelah kita off duty kembali lagi nih ke site. Ya, kita bawa oleh-oleh ya untuk menjalankan tugasnya. Nah, terus untuk sosial media dan komunikasi, nah ini di sini ada surat menyurat nih teman-teman, mempergunakan font identitas MP yaitu Arial 10 atau Arial 10. Nah, surat resmi untuk perusahaan menggunakan kop surat yang telah tersedia. Nah, ini ada Instagram kita ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek nih Instagram kita Medika Prasa. Biasanya kita posting di sini ya yang namanya sharing knowledge ya, atau info-info yang penting buat dari sisi kesehatan atau dari sisi klinis kita. Ya, atau promosi kesehatan sangat sering kita posting di Instagram kita nih. Nah, selanjutnya di sini ada etika berpakaian dan berpenampilan. Nah, yang pertama tidak menggunakan sandal jepit selama bekerja. Nah, ini kenapa saya buat slide ya, karena ini sebagai pengalaman saya pribadi nih teman-teman. Nah, yang pertama tidak menggunakan sandal jepit selama jam kerja kecuali di area-area tertentu. Nah, biasanya teman-teman yang onsite klinik, yang bekerja klinik, biasanya pakai sandal di dalam ruangan, ya. Tapi sandal khusus di ruangan, nggak boleh pakai sandal yang di ruangan keluar, atau sandal dari luar masuk ke ruangan, ya. Terus seragam jika menggunakan kemeja, upayakan dimasukkan ke dalam celana.
Nah, ini di gambar ini adalah seragam kita Medika Plaza yang terbaru. Terus nomor 3, pakai parfum secukupnya agar badan tetap wangi. Ya, secukupnya aja teman-teman. Terus yang keempat, pastikan rambut rapi ya buat teman-teman cowok, karena di lokasi itu nggak ada yang namanya barbershop ya atau tempat cukur rambut. Ya ada aja kalau di daerah yang dekat kota ya, jadi teman-teman bisa gunting sebentar, atau ada temannya di lokasi yang bisa gunting rambut ya. Jadi kalau jauh nih dari kota, nggak ada temannya juga yang bisa gunting rambut ya, selama bertugas nanti nggak rapi rambutnya ya. Jadi teman-teman cowok nih, sebelum kita tugaskan ke lokasi atau sebelum on duty, teman-teman sudah harus rapilah rambutnya ya. Terus yang nomor 5, saat jam makan, pastikan pakaian rapi, tidak menggunakan kaos oblong atau celana pendek. Nah, ini pengalaman saya pribadi nih teman-teman. Biasanya kalau di tambang itu atau di daerah industrial itu, kalau medis itu kita sejajar dengan staff. Ya, kita sejajar dengan manajemen. Ya, jadi kalau kita makan di kantin, biasanya ini ada kantin staff dan ada kantin non staff. Jadi kita makan bersama nih dengan manajemen para project koordinator yang ada di tambang itu. Ya, jadi saat itu posisi saya sedang off, saya pakai celana pendek dan kaos oblong, langsung makan. Padahal saya satu meja dengan project koordinatornya. Saat itu juga saya disuruh ganti baju karena tidak sopan ya. Jadi di sini saya bukan menggurui ya teman-teman ya, hanya mengingatkan aja. Nah, di sini ada protokol kesehatan ya teman-teman, atau prokes ya. Nah, jadi salah satunya ini nih teman-teman, apalagi saat ini yang namanya pandemi ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa sih kita sebagai medis ditugaskan ke lokasi ya, sebagai role model nih teman-teman. Sebagai role model, sebagai contoh di lokasi ya. Kalau kita melanggar yang namanya prokes ini ya, kita gagal dong sebagai role model di lokasi. Dan klien juga pasti ngomong, ngapain nih saya panggil Medika Plaza ke sini kalau masih tetap melanggar yang namanya prokes. Ya, jadi di sini saya ingatkan kembali, untuk prokes kita tetap kita pakai yang namanya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan makan bersama, membatasi mobilitas. Dan yang keenam, mendapatkan vaksinasi. Nah, untuk slide berikutnya di sini adalah larangan-larangan ya teman-teman. Nah, jadi tiap-tiap lokasi ini tidak boleh ya teman-teman untuk ditiru. Nah, yang pertama, pekerjaan sampingan yang sama atau sejenis dengan kegiatan operasional perusahaan. Dilarang menyiarkan atau membuka rahasia perusahaan atau jabatan. Ya, jadi biasanya di lokasi itu teman-teman sangat banyak yang namanya subkontraktor yang lain. Ya, kita nih salah satunya Medika Plaza adalah subkontraktor dari sisi medisnya. Nah, ada juga nih subkontraktor dari sisi catering, laundry, transportasi atau driver-driver di sana. Nah, ini hati-hati nih teman-teman. Kita nggak boleh yang namanya share, terutama isi kontrak. Terus karyawan dilarang menerima, memberikan, atau menyetujui pemberian uang komisi untuk kepentingan pribadi. Nah, ini sogokan nih teman-teman. Ini pengalaman saya juga nih. Jadi ada waktu itu high dump truck rebah. Jadi biasanya kalau ada insiden atau case accident di lokasi itu, kita ke lokasi untuk investigasi bersama SAE-nya atau KIASE-nya untuk investigasi. Nah, salah satu jobnya para medis itu adalah menstabilisasi korban ya, contohnya drivernya, kenapa nih, ada masalah apa contohnya. Jadi si korban ini atau driver ini kita bawa ke klinik, kita cek alkohol tesnya, alkohol breath test sama drug testnya ya. Biasanya kalau tes alkohol breath test itu pakai tiupan ya, jadi hasilnya positif. Ternyata yang bersangkutan sedang konsumsi
alkohol. Jadi setengah mabuk yang bersangkutan. Ya. Jadi waktu itu di klinik kita ada 3 orang, para medis ada 2, safety-nya ada 1, tiga-tiganya kita mau disogok teman-teman. Ya, saat itu juga kita langsung kasih tahu ke manajemen dan langsung di-cut dan tidak kerjasama lagi dengan proyek tersebut. Terus dilarang memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan atau memenangkan atau melancarkan sesuatu urusan. Nah, ini sama ya, kesokokan juga ya teman-teman. Nah, di sini karyawan dilarang ikut dalam kegiatan judi. Ya. Ya memang di lokasi itu sangat bosan ya teman-teman. Saya akui memang sangat bosan di lokasi. Apalagi yang namanya dunianya itu-itu aja terus. Ya makanannya itu aja. Teman yang ketemu itu aja. Pekerjaannya dari klinik ke mes, udah itu aja kerjaannya sebenarnya di lokasi, makan, tidur ya, jadi memang sangat bosan. Nah, kembali lagi nih teman-teman, tugas kita ke lokasi mau ngapain, caranya gimana biar pekerjaan kita itu tetap produktif. Ya udah, ya contohnya nih kayak saya nih, contohnya suka nonton, ya udah saya bawa laptop. Kalau di lokasi tidak ada sinyal, ya udah kita download nih film banyak-banyak di laptop kita. Atau suka main game, udah main game. Atau suka olahraga, main futsal contohnya, atau main badminton. Ya udah, bawa sepatu futsal, bawa raket. Ya biar kita tidak bosan di lokasi. Nah, di sini karyawan dilarang membicarakan masalah upah kepada sesama karyawan. Nah, ini sangat sering terjadi nih teman-teman. Nah, teman-teman yang ikutin Daksen pada hari ini, ya mohonlah jangan saling share yang namanya fee yang sudah kita sepakati, karena itu adalah konfidensial. Terutama nih teman-teman baru tiba di lokasi, ketemu sama seniornya, biasanya di seniornya pasti nanya nih, bro berapa gajimu? Segini bang. Waduh, kamu masih anak baru nih, belum ada pengalaman, kok bisa gajimu segitu? Nah, saya nego lah, akhirnya ada keributan atau kecemburuan di lokasi. Oke teman-teman, nah selanjutnya ini adalah larangan. Yang pertama, melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dan nama baik perusahaan, meninggalkan lokasi kerja dan pekerjaan tanpa izin. Terus ke lokasi mau ngapain kalau teman-teman mau meninggalkan lokasi kerja? Ya, alasannya contohnya, bosan saya bang, makan ayam terus, makanannya itu terus, rasanya begitu terus, aku pengen lah mau makan pecel ayam atau bakso keluar. Nggak dilarang teman-teman, bisa aja ya, asalkan izin sama koordinatornya atau supervisornya ya. Terus melanggar golden rules di lokasi kerja. Nah ini hati-hati nih teman-teman. Golden rules ini bagi siapapun yang melanggar pasti kena SP, surat peringatan, bahkan sampai PHK bisa. Ya, golden rules itu pasti aturan emas ya. Jadi siapa yang ada di lokasi, baik manajemen, baik kontraktor, subkontraktor, pokoknya yang ada di lokasi lah, yang sedang berada di lokasi, yang sedang on duty di lokasi, bukan cuma nanya Mendika Plaza, pokoknya semuanya. Siapa yang mau melanggar itu pasti kena sanksi. Terus mengambil foto di lokasi kerja klien dan mengunggahnya ke sosmed. Nah ini nih hati-hati nih teman-teman. Apalagi nih teman-teman yang pertama kali ke lokasi, pertama kali lihat grader, pertama kali lihat high dump truck, pertama kali lihat ekskavator, foto-fotoan di lokasi, share ke sosmed, itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi undang-undangnya itu adalah tidak boleh mempublish aktivitas di salah satu daerah industrial ya. Oke, untuk slide berikutnya, nah ini adalah golden rules ya teman-teman di lokasi kerja. Ini adalah salah satu contoh. Untuk slide ini kita ambil ya salah satu contoh golden rules di salah satu area kerja.
Nah, sebelum ke contoh, apa itu golden rules? Golden rules itu aturan emas. Ya, golden rules itu biasanya adalah aturan baku yang wajib ditaati baik oleh manajemen atau karyawan yang ada di lokasi. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan ya teman-teman. Golden rules biasanya disusun berdasarkan kondisi di lokasi kerja masing-masing. Jadi berbeda-beda nih teman-teman, golden rules di mining sama golden rules di offshore atau onshore ya, atau di tiap-tiap lokasi sangat berbeda-beda. Nah ini kita ambil salah satu contoh nih. Yang pertama di lokasi oil and gas mining, oil and gas misalnya bisa dilarang membawa korek dalam bentuk apapun, dan jika ditemukan melanggar akan langsung mendapatkan surat peringatan akhir. Nah ini contohnya kalau di oil, minyak dan gas ya, pengeboran contohnya di offshore atau onshore, nggak boleh bawa korek api. Nah di hampir semua lokasi oil and gas mining itu tambang ya dan lainnya, jika ditemukan adanya pelanggaran prokes, maka akan langsung mendapatkan surat peringatan yang tingkat akan berbeda masing-masing lokasi. Nah di hampir semua lokasi dan oil and gas mining dan lainnya, jika kedapatan mengemudi melebihi batas kecepatan, maka akan diberikan sanksi melalui dari sanksi berupa materi, membayar sejumlah uang ataupun surat peringatan. Nah ini teman-teman, jadi di daerah mining atau di daerah minyak dan gas nggak boleh kita mengendarai kendaraan sembarangan teman-teman. Contohnya nih, kalau kita di luar tambang, kalau kita mengendarai motor atau mobil, kalau kita tidak memiliki SIM, kita ditilang polisi. Nah kalau di tambang, SIM itu tidak berlaku teman-teman. Jadi harus memiliki yang namanya mine permit atau simper ya, simper. Jadi kalau teman-teman tidak memiliki simper yang mengendarai kendaraan di sana, ya udah kena sanksi. Oke teman-teman, jadi nanti di lokasi akan ada induction juga ya. Jadi teman-teman tiba di lokasi, yang pertama kali tiba di lokasi atau pertama kali ke site itu ya, nanti akan ada induction dari kliennya. Contohnya memperkenalkan, inilah perusahaan kami, ini klinik kami, contohnya begitu ya, akan ada induction seperti ini. Nah jadi kesemua hal di atas merupakan kewajiban karyawan Medika Plaza untuk mematuhinya ya. Dan jika memang terjadi pelanggaran, sanksi yang diberikan juga akan menjadi tanggung jawab masing-masing ya, baik itu berupa materi ataupun surat peringatan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Jadi kalau teman-teman melanggar golden rules di lokasi dan kena sanksi apapun itu, nah itu akan tanggung jawab masing-masing, bukan tanggung jawab perusahaan ya. Nah untuk slide ini teman-teman, ini adalah kisah nyata ya, tidak untuk ditiru ya. Jadi saya tidak perlu sebut site-nya di mana ya. Tentunya teman-teman yang ikut induction pada hari ini tidak meniru akan hal ini teman-teman ya. Jadi yang pertama, penggelapan atau pencurian di lokasi kerja. Nah jadi di salah satu lokasi nih teman-teman, kita sebut aja lokasi A ya. Jadi salah satu tim klinik ya. Nah tadi yang saya bilang, klinik itu kita yang manajemen teman-teman, baik itu equipment atau obat-obatan ya. Nah jadi kita yang bertanggung jawab semuanya. Contohnya kalau obatnya habis, kita minta lagi ke klien, kita order lagi contohnya, atau equipmentnya udah rusak tidak bisa dipakai lagi ya, kita bikin surat kronologi, surat permintaan lagi untuk order. Pokoknya isinya klinik itu kita yang manajemenin. Nah ini adalah salah satu seorang tim ya di salah satu site. Mereka bekerja sama, kita sebut aja nama obatnya Sanmol ya, contoh ya, Sanmol. Jadi Sanmol ini kalau obatnya udah habis ya, kita minta ke klien ya, kita harus membuktikan yang namanya stock on hand. Nah di stock on hand ini ada minimal stok dan maksimal stok. Nah jadi kalau obatnya udah di minimal stok ya, kita harus order ulang, kita akan order lagi.
Nah, jadi paracetamol ini udah di minimal stok, kita order lagi, dia juga bisa buktikan fisiknya sesuai dengan stok on hand-nya. Nah, padahal si obatnya fisiknya itu ditumpuk sama dia. Ya, saat dia off, dibawa pulang dan dijual. Ya, teman-teman. Nah, ini sangat sering terjadi, ya, baik di site manapun. Karena hal ini aja yang sangat besar nih. Akhirnya kita pidanakan, ya. Terus yang nomor 2, manipulasi data atau hasil pemeriksaan. Nah, ini ada salah satu site, ya, site yang berbeda. Nah, jadi dia seorang administrasi, ya, dia karena lama melaporkan, laporannya dia ini siapa yang positif, siapa yang negatif, siapa yang sudah di swab pada hari itu, akhirnya dia menarik data yang lama, ya. Saat orang yang tidak di swab hari itu ngebaca nih, loh, kok ada nama saya di hari ini di swab, kok ada nama saya padahal saya nggak di swab hari itu juga, ya. Akhirnya kena sanksi. Oke, teman-teman. Nah, terus yang nomor 3, manipulasi pemeriksaan di klinik. Nah, ini sangat hati-hati nih ya, teman-teman. Apalagi ya ini sebenarnya tantangan kita ya sebagai tim klinik, ya. Ada aja karyawan site atau operator yang bawa alat-alat berat itu yang nakal, ya. Apalagi shift malam nih, dia malas bekerja, pengen tidur aja di klinik, datang ke klinik minta surat kerja, minta surat keterangan sakit, ya, ketahuan nih teman-teman. Akhirnya sangat ribut masalahnya. Waduh, ternyata produksi saya tidak tercapai, ya gara-gara kamu dokter, gara-gara kamu medis perawat, ya, contohnya begitu. Akhirnya kita mengeluarkan surat sakit padahal pasiennya sehat-sehat aja, ya. Caranya gimana? Ya kita libatkan seorang safety-nya, ya, kita libatkan safety sebagai atasan kita di sana karena kita masuk departemen SAE, ya. Nah, perusahaan tidak akan memberikan toleransi terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Jadi untuk slide ini teman-teman, mohon untuk kerjasamanya agar tidak untuk ditiru. Oke teman-teman, untuk slide ini kita masuk ke jajaran direksi. Nah, di sini ada presiden direktur kita, beliau adalah Bapak Insinyur Johandy Komayeri. Nah, untuk jajaran beliau di sini ada Bapak Sadik Baghdadi. Nah, beliau dari Commercial Director. Nah, untuk dari sisi operasionalnya Dr. B. Harsono Sigalingging. Nah, untuk supporting direkturnya atau PLT langsung dihandle oleh Bapak Insinyur Johandy Komayeri. Oke teman-teman, jadi teman-teman masuk ke tim Dr. B. Harsono, Operational Director. Oke, baik teman-teman, selanjutnya di sini ada departemen operasional. Jadi di departemen operasional ini di sini ada Dr. B. Harsono Sigalingging sebagai operasional direkturnya. Nah, di departemen operasional ini di sini ada Bapak Hilmi sebagai operasional senior manajernya. Nah, di bawahnya ada Dr. Yosepin, beliau sebagai medical center manajernya. Nah, di sebelahnya ada Bu Eva. Bu Eva ini posisinya sebagai medical administration manager. Nah, di sebelahnya lagi ada Bu Dewi Priliana. Nah, beliau itu sebagai Key HSE and Training Senior Manager. Nah, di bawahnya ada Bapak Albertus Yudi, beliau sebagai Medical Training Manager. Nah, di sebelahnya lagi ada Mbak Zahra Devi, beliau sebagai Key HSE Assistant Manager. Nah, di sebelahnya lagi ada Dr. Franz Dennis Martogi. Jadi teman-teman yang bertugas di site masuk ke timnya Dr. Franz Dennis Martogi, yaitu sebagai Medical Service Senior Manager. Nah, di bawah Dr. Franz ada Dr. Dias Tito Nugroho. Nah, beliau sebagai Medical Site Manager. Nah, di sebelahnya lagi ada Bang Evan Sianturi, beliau ini sebagai Medical Evacuation Manager.
Nah, jadi teman-teman perlu tahu ya, jadi senior manajernya teman-teman di site itu adalah Dr. Frans Dendis Martogi. Nah, manajernya itu adalah Dr. Dias Tito Nugroho. Oke, selanjutnya di sini ada struktural dari Departemen Medical Site. Nah, di sini ada Dr. Frans Dendis Martogi, beliau sebagai Medical Service Senior Manager. Nah, untuk timnya beliau, di sini ada Bang Evan Sianturi, beliau dari Manager Medical Evacuation. Nah, jadi kalau ada nanti terkait masalah evakuasi dari site gitu ya, internal kita atau baik eksternal kita juga bisa gitu ya, yang butuh cepat lewat udara, laut, darat nanti akan dihandle oleh Bang Evan. Nah, untuk Bang Evan ini di sini ada timnya, ada Dr. Adi Pratama, beliau dari Medical Aviation Specialist. Nah, di bawahnya lagi ada Medivac Supervisor, di sini ada Bang Ajis. Nah, di sebelahnya ada Medivac Doctor, beliau dari Dr. Adi Triawan. Nah, di bawahnya lagi ada Medivac Officer, yaitu ada Mas Ageng, Mas Asep, Mas Elton, dan Bang Adri. Nah, di sebelahnya ada Medivac Administrasi. Di sini ada Mbak Tanti Indriani ya. Nah, di sebelahnya lagi di sini ada Dr. Dias Tito Nugroho. Nah, beliau dari Medical Site Manager. Jadi teman-teman kalau ada yang nanya siapa manajernya gitu ya, teman-teman harus mengetahui yaitu Dr. Dias Tito Nugroho. Nah, beliau sebagai Medical Site Manager. Nah, untuk timnya itu ada Dr. Angel Sagita dan Dr. Wahyu Jati. Nah, beliau ini sebagai Medsite Assistant Manager. Nah, di sebelahnya lagi ada Dr. Silvi. Nah, itu biasanya kita panggil ya Dr. Silvi. Kalau nama lengkap beliau adalah Dr. Litwina. Nah, beliau itu dari Medsite Assistant Manager dan Occupational Health. Nah, di sebelahnya lagi ada Medsite Liaison Officer Supervisor ya, yaitu adalah Mbak Imelda Fortunesa. Nah, di bawahnya lagi kita punya Project Coordinator, yaitu ada Dr. Brian, Dr. Ricky, ada Dr. Andre Zaini, dan Dr. Oki. Nah, beliau-beliau inilah yang akan menghandle semua site kita ya sebagai PIC-nya. Nah, di sebelahnya lagi ada PC dan Occupational Health, yaitu ada Dr. Albert dan Dr. Wicaksono. Nah, biasanya kita panggil beliau Dr. Sony. Nah, di sebelahnya lagi ada Medsite Liaison Officer, Supervisor, yaitu ada Mbak Dora dan Kang Cecep. Nah, di bawahnya lagi ada pool dokter kita. Pool dokter kita ada 4, ada Dr. Amiruddin, ada Dr. Jano, ada Dr. Arif, dan ada Dr. Esra. Nah, di bawahnya lagi ada Medsite Liaison Officer. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan ya, ketika teman-teman mau bertugas ke lokasi, baik meninggalkan lokasi, akan dihandle sepenuhnya oleh Medsite Liaison Officer kita atau MLO. Nah, itu ada Mbak Nurul, ada Mas Puspo, ada Mas Rio, ada Mbak Claudia, ada Mbak Dianisa, dan ada Mbak Grace. Nah, di sebelahnya lagi ada DO tracker kita, yaitu Mbak Desi Putri. Nah, paling bawah ini ada pool paramedik kita, yaitu Mas Dery dan Mas Victor. Oke, selanjutnya di sini ada pengaturan jadwal kerja dan keberangkatan. Ya, jadi untuk keberangkatan teman-teman mau menuju ke site, bahkan meninggalkan site juga setelah fase on duty ya, setelah on duty akan off duty nih, ya akan itu sepenuhnya akan dihandle oleh Medsite Liaison Officer kita atau MLO. Ya, terkait masalah tiket pesawat, kereta, bis, dan lain-lain itu nanti sepenuhnya akan dihandle oleh MLO. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, untuk supportingnya tadi langsung dihandle sama Bapak Juandi Komaheri. Nah, untuk tim supporting ini terbagi 3 ya teman-teman. Nah, ini adalah Bapak Bambang dari GM-nya, General Manager.
Terus di sini ada finance manajernya, ada Bu Mahendra Rani. Nah, di sebelahnya lagi ada HCBS manager yaitu Bu Wiwin Budiarini. Nah, jadi untuk tim supporting HCBS tim supporting ada terbagi 3. Selanjutnya di sini ada departemen HCBS. Seperti tadi yang saya sampaikan, HCBS itu adalah Human Capital Business Support. Nah, beliau ini di sini ada Bu Mei selaku senior manajernya. Nah, di bawahnya ada Mbak Meita Permatasari. Nah, beliau sebagai HCBS manager. Nah, di departemen HCBS ini ada 3 tim ya. Nah, di sini ada Mas Dias Nugraha. Nah, beliau ini sebagai komben kita ya, supervisornya Compensation and Benefit Supervisor. Nah, di sebelahnya lagi ada Mbak Ike Pratiwi. Nah, beliau ini sebagai Recruitment Specialist Supervisor. Nah, di sebelahnya lagi ada Pak Furkon. Pak Furkon ini sebagai General Affair atau GA Supervisor. Nah, untuk tim komben di bawahnya ada Mbak Indah Permata. Nah, beliau ini sebagai payroll asisten kita khusus untuk site. Jadi kalau masalah penggajian, BPJS, nah itu akan diurus oleh Mbak Indah khusus untuk site. Nah, di bawahnya lagi ada Mbak Odah Serwenda. Nah, beliau ini sebagai employee relation. Di bawahnya lagi ada Mbak Jovita Fania. Nah, beliau ini sebagai kita punya aplikasi ya namanya HRIS khusus untuk karyawan dan compliance staff. Nah, jadi perlu saya sampaikan ya teman-teman, Mbak Jovita ini bertugas akan mereminder teman-teman di site, contohnya MCU-nya yang sudah expire, terus sertifikatnya pelatihannya yang sudah expire, contohnya ATLS, ACLS, BTCLS, MCU-nya akan di reminder oleh Mbak Jovita dan akan kita renewal kembali. Nah, nanti PIC-nya adalah Mbak Jovita. Nah, di sebelahnya ini ada khusus untuk tim rekrutmen spesialis ya. Tadi supervisornya ada Mbak Ike. Nah, timnya ini terbagi 2 teman-teman. Jadi khusus untuk site dan khusus untuk office ya. Jadi kita punya PIC tersendiri khusus untuk site rekrutmennya, yaitu saya sendiri Jupri Semamora. Nah, di bawahnya ada Bang Oloan Habiahan. Di bawahnya lagi ada Mbak Wiwit. Nah, ini kami bertiga sebagai rekrutmen site. Nah, di sebelahnya ini ada Mbak Astanti Rini sama Mas Julius Mario. Nah, ini khusus untuk rekrutmen office. Jadi jika ada kebutuhan untuk site, nah kami bertiga nih yang akan handle, saya, Bang Oloan dan Mbak Wiwit. Nah, kalau ada kebutuhan di head office, nanti akan dihandle oleh Mbak Astanti dan Mas Julius Mario. Nah, di sebelahnya yang paling kanan ada timnya Pak Furkon dari tim GA. Di sini ada Mas Umar Paris, beliau sebagai supervisornya khusus untuk driver dan resepsionis. Nah, di bawahnya lagi ada Mas Ari Muhammad. Nah, ini sebagai supervisor khusus untuk OB dan messenger. Nah, di bawahnya lagi ada Mas Epa Proditus atau biasa kita panggil Mas Sandi. Nah, beliau ini khusus untuk GA staff. Nah, biasanya beliau ini yang ngurus SIP kita di site teman-teman, atau SIP kita yang akan kita buatkan di head klinik kita di Jakarta. Nah, yang paling kiri di sini ada Mbak Michelle Claudia. Nah, beliau ini lah yang membuatkan PKWT teman-teman sebelum bertugas ke site. Nah, biasanya teman-teman yang baru kita hire, biasanya saya akan memberikan PKWT nih ke teman-teman. Tapi yang membuatkan itu sebenarnya Mbak Michelle. Di awal teman-teman gabung dengan Medica Plaza. Tapi ketika nanti teman-teman sertifikatnya sudah expire, nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Michelle. Contohnya addendum gitu ya, perpanjang PKWT. Nah, itu diurus oleh Mbak Michelle Claudia. Contohnya ada pelanggaran di site gitu ya. Contohnya harus merilis SP1, SP2 sampai pemutusan hubungan kerja, merilis paklaring. Nah, itu nanti akan diurus oleh Mbak Michelle. Nah, di bawahnya lagi kita punya legal
dan corporate secretary, ya, sekretaris kita punya Mbak Kartika Esa. Nah, beliau inilah yang berurusan kontrak kita dengan klien, ya, eksternal kita biasanya. Nah, di bawahnya ini lagi ada Mbak Amira, beliau ini sebagai Human Capital Generalis. Nah, itu teman-teman ya dari Departemen HCBS. Isi kontrak kita ya teman-teman, jadi mohon untuk diperhatikan ya. Nah, jadi untuk meninggalkan site itu ada dua bagian nih teman-teman. Yang pertama, memberitahukan 2 bulan sebelumnya. Jadi ini bukan cash emergency ya, bukan cash emergency, berarti ini planning ya. Jadi kalau ada teman-teman planning, boleh diinfokan ke kita 2 bulan sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman sudah on duty nih, atau sebelum on duty sudah tanda tangan kontrak dengan kita, jadi teman-teman boleh infokan ke kita kalau ada planning 2 bulan sebelumnya ke kita diinfokan. Nah, di sini izin meninggalkan site kalau ada planning, contoh menikah, istri melahirkan, keluarga menikah, atau hak cuti sudah termasuk dalam jadwal off ya. Jadi kalau teman-teman ada planning, contohnya menikah, istri melahirkan, keluarga menikah, ya contohnya menikah ini bukan cash emergency ya teman-teman ya. Jadi harus diinfokan ke kita 2 bulan sebelumnya. Terus apabila back to back dengan tujuan tujuannya adalah untuk menghindari ada kekosongan di lokasi ya. Jadi kita harus mencari pengganti teman-teman di lokasi saat teman-teman meninggalkan lokasi. Nah, terus yang kedua, meninggalkan site atau lokasi kerja lebih awal dari jadwal seharusnya. Nah, ini adalah case emergency. Nah, kalau case emergency itu karyawan melahirkan sakit yang atas rekomendasi dokter perusahaan harus dievakuasi ke luar lokasi. Terus pasangan hidup, suami istri, orang tua mertua, atau anak meninggal dunia. Ya, ini amit-amit ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kalau ada case, kalau ada planning ke depannya, contohnya menikah, istri melahirkan, kecuali diagnos tertentu ya, contohnya ketuban pecah. Nah, itu boleh udah jadi case emergency gitu ya. Oke. Nah, atas izin meninggalkan pekerjaan yang karyawan ajukan, biaya atas kepulangan serta kembalinya karyawan ke lokasi site wajib ditanggung oleh karyawan. Jadi teman-teman saat bertugas di lokasi, belum waktunya off duty, nah tiba-tiba ada nih case emergency, kita tidak tanggung yang namanya biaya transportasinya ya, karena itu di luar roster teman-teman ya. Nah, untuk slide selanjutnya, pengaturan jadwal kerja dan keberangkatan. Nah, jadi teman-teman kalau bertanya nih kapan saya masuk karantina, contoh kapan saya on duty mas, nah itu semuanya diatur oleh tim MedSite dari teman-teman, dari departemen teman-teman sendiri ya, tim operasional ya. Contohnya dari sisi tiket pesawat ya, itu diatur oleh MedSite. Oke teman-teman, untuk slide ini di sini adalah proses pembayaran gaji ya. Jadi teman-teman juga perlu tahu nih gimana kita memproses pembayaran gaji teman-teman. Nah, jadi di sini karyawan itu teman-teman ya menyiapkan timesheet ya. Jadi tim payroll kita memberikan gaji ke teman-teman atas dasar timesheet yang teman-teman berikan ya, itu intinya. Nah, jadi kalau timesheetnya salah, ya udah pembayaran gajinya juga salah gitu ya. Jadi hati-hati nih teman-teman membuat timesheet di lokasi ya. Jadi karyawan menyiapkan timesheet dengan periode cut off tanggal 21 sampai tanggal 20 tiap bulannya. Jadi kita cut off-nya tanggal 20, buka lagi tanggal 21 ya. Jadi contohnya nih teman-teman mulai bertugas tanggal 7 ya, tanggal 7 nah sampai tanggal 20. Nah, jadi gajinya teman di bulan itu dari tanggal 7 sampai tanggal 20. Nah, nanti tanggal 21 buka lagi. Nah, begitu terus tiap bulannya ya. Selambatnya dikumpulkan timesheetnya tanggal 20 tiap bulannya kepada MedSite
Nah, ke tim Medside teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman kirim timesheetnya ke Medside, nanti timesheetnya akan di cross check oleh Medside. Apakah benar nih sesuai jadwal? Ya, jadi input data timesheet. Kalau sudah benar, Medside akan input data timesheetnya yang sudah direview dengan dalam sistem selambatnya tanggal 21 tiap bulannya. Ya. Nah, setelah direvisi timesheetnya jika ada ketidaksesuaian. Nah, setelah timesheet sudah direvisi oleh Medside, nanti input data karyawan ke dalam sistem yang namanya HRIS. Dan data timesheet akan ditarik dalam sistem HRIS. Ya, jadi timesheet yang teman-teman kirim tadi ke Medside, di cross check oleh Medside, nanti Medside akan masukkan ke sistem kita yang namanya HRIS. Nah, terus selambatnya tanggal 25, jadi kita penggajiannya tanggal 25 kalau pakai bank Mandiri. Oke teman-teman, jadi slip gaji akan dikirim secara otomatis ke alamat email yang terdaftar dalam waktu kurang lebih 3-4 hari. Oke teman-teman, jadi penggajian kita tanggal 25 kalau pakai bank Mandiri. Cut off-nya tanggal 20, bukan lagi tanggal 21. Oke teman-teman. Nah, ini di slide berikutnya ada data dan dokumen pribadi yang wajib diserahkan. Nah, jadi kalau teman-teman terikat kontrak nih dengan kita Medica Plaza selama 1 tahun, nah ini wajib nih diserahkan ke kita nih teman-teman untuk pembuatan SIP di lokasi. Ya, itu berupa STR, ijazah, transkrip, nilai kalau dibutuhkan ya, sertifikat pelatihan, PTSLS Hypercash, atau ATLS atau ACLS ya. Nah, dokumen pribadi nih, NPWP, nomor rekening, fotokopi kartu keluarga, surat nikah kalau dibutuhkan, surat izin mengemudi, CV, pas foto, paspor kalau dibutuhkan ya, sama kartu jaminan sosial tenaga kerja ya. Nah, ini NPWP nih teman-teman, dibintangin nih. Nah, jika tidak diserahkan atau tidak punya, maka denda sebesar 20%. Jadi teman-teman wajib memiliki NPWP. Jadi kalau tidak diberikan teman-teman ke kita, atau tidak punya, akan kena denda 20%. Ditanggung oleh karyawan dengan metode potong gaji. Ya, gimana Medica Plaza mau bayar PPh 21-nya kalau tidak ada NPWP? Ya teman-teman, jadi ini wajib memiliki NPWP. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada kompetensi dan kesehatan karyawan. Ya, kompetensi itu seperti apa? Yang pertama STR. Ya, teman-teman sebelum kita tugaskan ke lokasi, teman-teman harus kita cek dulu nih terkait masalah STR-nya. Gitu ya. Baik teman-teman juga udah gabung dengan Medica Plaza, kita akan ada reminder ya, ada reminder terkait masalah STR-nya. Namun saat ini kan sudah ada beberapa teman-teman yang sudah memiliki STR yang sudah seumur hidup ya, gitu. Nah, terus kita sertifikasi pelatihan gitu ya, seperti dokter harus memiliki sertifikat ATLS dari trauma atau ACLS dari kardiaknya dan hypercash. Ya, kalau hypercash kan biasanya itu seumur hidup. Nah, kalau ATLS, ACLS itu ada masa validnya. Itu kalau dari dokter gitu ya. Kalau dari perawat, nah biasanya wajib memiliki sertifikat hypercash dan BTCLS. Nah, itu biasanya secara general ya. Terkadang juga ada beberapa klien kita wajib memiliki sertifikat yang sesuai kualifikasi gitu ya. Contohnya kalau di offshore atau di onshore wajib memiliki sertifikat ACLS untuk perawatnya atau nurse-nya ya, sesuai kualifikasi yang kita butuhkan. Nah, itu wajib aktif gitu ya. Nah, untuk kesehatan karyawan, jadi sebelum teman-teman kita tugaskan ke lokasi, sama juga baik kami juga yang ditempatkan di head office sebelum kami bekerja, sebelum kami di hire, kami juga wajib di MCU ya, di medical check up. Jadi semua karyawan yang gabung dengan ke Medica Plaza, baik di site, baik di head office, di klinik, sebelum kita di hire wajib kita di medical check up.
Setelah kita juga gabung dengan Medika Plaza, masa valid MCU-nya pun itu 1 tahun, ya maksimalnya 1 tahun. Nah, ketika teman-teman sudah masa validnya sudah expire, nah nanti akan dibantu oleh Mbak Jovita. Ya, di sini ada kontaknya, ada di 0811 1370 5233. Nanti akan dibantu oleh Mbak Jovita. Slide berikutnya di sini ada slide untuk perizinan ya. Jadi teman-teman kalau terikat kontrak dengan kita selama 1 tahun, nah kita wajib membuatkan SIP teman-teman di area kerja, baik dokter, paramedis, lab analis, ya ini wajib kita buatkan SIP, surat izin prakteknya di lokasi prakteknya. Oke teman-teman, itu intinya ya. Jadi teman-teman wajib mengumpulkan ke kita data-datanya ya. Jadi nanti kita akan hubungi teman-teman data-data apa aja yang perlu teman-teman siapkan untuk pembuatan SIP. Nah, untuk slide berikutnya di sini ada fasilitas kesehatan ya atau BPJS kesehatan ya. Nah, untuk BPJS kesehatan ini intinya adalah yang kita setor ke pemerintah itu atau yang kita setor ke BPJS kesehatan itu adalah 5% dari upah per bulan dengan ketentuan Perpres 64 2020 menggunakan angka patokan pendapatan gaji maksimal 12 juta. Paham ya teman-teman ya? Jadi gaji yang kita laporkan teman-teman ke BPJS kesehatan itu adalah maksimalnya 12 juta. Ya, 5% dari gaji maksimal 12 juta. Nah, artinya karyawan yang memiliki gaji di atas 12 juta hanya dikenakan perhitungan hingga 12 juta. Oke. Nah, ini komposisinya nih teman-teman. 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, oleh Medika Plaza. 1%-nya dibayar oleh pekerja, yaitu teman-teman sendiri. Oke, jadi teman-teman bisa hitung nih, untuk BPJS kesehatannya 1% itu dipotong BPJS kesehatan, maksimalnya 12 juta. Nah, iuran mencakup untuk 5 orang, yang pertama karyawan, suami istri, 3 anak untuk layanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat melahirkan. Tapi saat ini teman-teman ada program baru untuk biaya melahirkan itu sampai 2 anak saja. Ya, jadi kalau anak ketiga itu sudah biaya mandiri teman-teman. Ya. Nah, bagi karyawan yang telah memiliki BPJS Kesehatan dapat melampirkan fotokopi kartu. Apabila belum terdaftar, silakan menyerahkan KK, KTP, serta lokasi fasilitas kesehatan kepada rekrutmen. Untuk penambahan anggota keluarga, anak baru lahir misalnya, pastikan kirimkan KK terbarunya ke HCBS untuk bisa didaftarkan keanggotaannya. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman sudah memiliki BPJS Kesehatan, langsung dikasih ke kita nomor BPJS Kesehatannya. Tapi kalau teman-teman belum memiliki, teman-teman hanya memberikan kartu keluarganya ke kita. Ya. Nah, untuk menambahkan anggota keluarga, contohnya anak baru lahir, teman-teman ke Dukcapil dulu nih untuk menambahkan nama anaknya di KK tersebut. Oke teman-teman ya. Nah, untuk pendaftaran kepesertaan akan dilakukan di tanggal 19 tiap bulannya dan baru aktif di bulan berikutnya. Oke. Selanjutnya fasilitas kesehatan jaminan tenaga kerja. Nah, untuk jaminan tenaga kerja ini semuanya sama teman-teman ya, baik yang di head office, di klinik, dan di site teman-teman sendiri ya, itu kita menggunakan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan ya. Seperti yang kita sudah ketahui, untuk BPJS Ketenagakerjaan kita memiliki 4 komposisi ya: jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JK, JHT atau jaminan hari tua, dan JP jaminan pensiun. Ya, untuk terkait masalah besarannya,
Ya, untuk JKK perusahaan akan berikan 0,24% dari gaji rata-rata teman-teman. Ya. Nah, untuk jaminan kematian itu dari perusahaan 0,3% dari gaji rata-ratanya. Nah, untuk jaminan hari tua JHT yang kita setor ke pemerintah itu atau ke BPJS itu adalah 5,7% dari gaji rata-rata teman-teman. Gitu ya, dari gaji rata teman-teman. Tapi yang diberikan perusahaan itu adalah 3,7% dari gaji rata-rata teman-teman. Nah, 2,2%-nya itu kita akan potong dari gaji teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk jaminan pensiun itu 3% yang kita setor ke BPJS. Ya, dari maksimalnya berapa? 10 juta 42.360 rupiah per bulannya. Itu gaji maksimalnya untuk jaminan pensiun. Nah, kalau JHT tadi itu tidak ada maksimalnya. Kalau gaji teman-teman contohnya 20 juta, ya udah 2% dari 20 juta. Nah, kalau jaminan pensiun, kalau gaji teman-teman 20 juta, yang kita potong itu maksimalnya itu 10 juta 42.360 rupiah. Nah, ini aturan dari pemerintah itu dari tahun 2024 bulan Maret lalu. Ya, sesuai yang tercantum di sini, batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan iuran jaminan pensiun atau JP yang sebelumnya itu 9.077.600 menjadi 10.042.360. Oke, untuk karyawan atau teman-teman yang akan melanjutkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya sebelumnya, itu bisa kita lanjutkan. Jadi teman-teman boleh memberikan nomornya atau apply di link di link aplikan kita. Nah, itu kita akan lanjutkan untuk BPJS Ketenagakerjaannya, gitu ya. Nah, terkadang banyak teman-teman yang bertanya ke kita, Mas, nanti jangan didaftarkan dulu ya BPJS Ketenagakerjaan saya mau mencairkan, gitu ya. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Selama teman-teman masih terdaftar sebagai sebagai pekerja, nah itu BPJS Ketenagakerjaannya itu tidak bisa dicairkan. Itu teman-teman ya, itu salah satu syarat. Kalau mau mencairkannya, ya tunggu teman-teman tidak terdaftar sebagai pekerja, baru bisa dicairkan. Oke, terus yang kedua, gimana cara mencairkannya? Harus lengkap paklaringnya. Contohnya nih, dalam 5 tahun ini teman-teman bekerja di 3 perusahaan, tiga-tiganya harus memiliki paklaring, gitu teman-teman ya. Jadi harus lengkap paklaringnya. Nah, jadi salah satu perusahaan memberikan paklaring itu, salah satunya kita Medika Plaza, kalau memiliki paklaringnya itu wajib menyelesaikan hak dan kewajibannya. Ya, sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman mendapat paklaring dari Medika Plaza, wajib menyelesaikan hak dan kewajibannya. Apa itu? Yang sudah kita sepakati di PKWT. Ya, contohnya nih kontraknya 1 tahun, teman-teman wajib menyelesaikan kontraknya 1 tahun, gitu ya. Kalau teman-teman tidak menyelesaikan kontraknya, padahal itu sudah komitmen, sudah ditandatangani oleh teman-teman sendiri, Medika Plaza tidak akan memberikan paklaringnya. Yang rugi teman-teman sendiri, gitu ya. BPJS Ketenagakerjaannya tidak akan bisa dicairkan. Itu adalah salah satu syaratnya. Contohnya nih, dalam 3 perusahaan itu teman-teman gabung nih nomor BPJS Ketenagakerjaannya. Kalau dari Medika Plaza contohnya kami tidak berikan, akibat komitmennya tidak diselesaikan, ya BPJS tidak bisa dicairkan, gitu teman-teman. Ya, jadi sekali lagi, kalau teman-teman mendapat paklaring dari Medika Plaza, wajib menyelesaikan hak dan kewajibannya. Itu ya teman-teman ya. Nah, kepesertaan bisa dicek online melalui aplikasi BPJS TKO dan bisa dicek saldonya juga, gitu ya teman-teman, pasti udah tahu. Oke, selanjutnya untuk tunjangan hari raya. Nah, tunjangan hari raya ini sesuai aturan pemerintah
ya, bukan aturan dari Medika Plaza. Jadi Medika Plaza ikutin aturan pemerintah. Ya, di sini saya bacakan, sekurang-kurangnya telah bekerja selama 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Itu baru bisa dapat THR. Besarnya tunjangan hari raya keagamaan adalah Besarnya tunjangan hari raya keagamaan adalah sama dengan 1 bulan gaji untuk karyawan yang telah bekerja 12 bulan berturut-turut atau lebih, dan akan diberikan secara prorata apabila karyawan belum genap 1 tahun bekerja pada perusahaan. Jadi intinya di sini teman-teman, kalau teman-teman sudah bergabung dengan Medika Plaza 1 tahun atau melewati 1 kali kontrak 1 tahun 12 bulan, teman-teman dapat menerima upah THR-nya itu 1 kali upah. Ya, 1 kali upah. Nah, gimana nih dengan teman-teman yang pakai daily rate? Contohnya rate on-nya dan rate off-nya berbeda. Nah, itu akan kita hitung dulu nih jumlah penghasilan teman-teman dalam 1 bulan ini rata-ratanya berapa. Karena kan kita harus menghitung rata-rata per bulannya itu berapa. Gitu ya. Oke, tunjangan hari raya keagamaan dapat diberikan kepada karyawan yang dalam proses berhenti bekerja di perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kalau teman-teman berhenti bekerja atau resign dari Medika Plaza, ini ada aturannya terkait masalah THR. Karyawan kontrak dalam kurung PKWT dapat diberikan apabila tanggal terakhir masa kerjanya minimal H+1 dari hari raya keagamaan. Jadi kalau teman-teman kontraknya habis atau resign dari Medika Plaza, H-1 saja itu tidak diberikan. Karena memang itu aturan dari pemerintah, teman-teman. Ya. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah slide terakhir ya, teman-teman. Work-life balance ya. Jadi ini adalah foto-foto kita ya sebelum pandemi. Nah, perusahaan berupaya ada keseimbangan antara bekerja dan perlunya kegiatan di luar pekerjaan termasuk rekreasi dan olahraga. Jadi seimbang nih teman-teman antara bekerja dan liburannya lah gitu ya, rekreasi dan olahraga. Sesuai dengan minatnya, karyawan dapat melakukan aktivitas olahraga dengan dukungan perusahaan. Jadi kita biasanya dulu sebelum pandemi di office kita aktif melakukan olahraga. Nah, kita ada PMGET juga ya. Nah, ini ada slide berikutnya nih. Saat pandemi kita ada pandemi batik di MP, lomba ya, lomba pandemi. Nah, terus selanjutnya ada lomba bikin video 17-an ya. Waktu itu yang juara 1 adalah Saitelenji Tangguh, Papua Barat. Oke teman-teman, untuk slide terakhir ini sudah berakhir. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jika ada pertanyaan boleh di info ya ke kita ya, jika ada yang mau ditanyakan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Semangat pagi.